Selamat pagi umat sekalian. Sebelum kita mulai misa, kita bersama-sama latihan Mazmur supaya sebentar sama-sama kita menyanyi. Dan mungkin ada umat yang mungkin belum tahu lagu dari Puji Syukur nomor 603. 603. Coba lihat Puji Syukur 603. Kita nyanyi bersama-sama. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Sama-sama ya. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Umat sendiri mungkin banyak yang tahu, tapi banyak juga yang belum tahu ini lagu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan kukobarkan di hati. Sama-sama. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Di ayat sama-sama 3, 4. Hatimu yang kaku, keras dan beku, ku ambil darimu, ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Sama-sama. Curahkan rahmat. Oke, itu akan kita nyanyikan sebagai lagu pembuka sebentar. Dan kita latih lagi di Mazmur Tangkapan. Bagi yang telah memegang warta paroki, silakan dilihat di dalamnya. Supaya sebentar sama-sama kita menyanyi. Jangan sampai ada yang lain cuma haga begitu. Kau tahu mau bikin apa. Menyanyi sama-sama tuh orang ya, memuji Tuhan. Kita kasih contoh satu kali, nanti sama-sama ikut. Tapi kalau yang sudah tahu, silakan menyanyi. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Lagunya sederhana. Saya contoh lagi satu kali. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.
Satu kali lagi, contoh dulu baru umat mau ikut. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Umat sama-sama ikut. 3. Kalau bersuara Tuhan, janganlah. Satu kali seberani ya. Seberani. Yang sudah tahu kasih berani. Jangan malu-malu. Memuji Tuhan tidak boleh malu. 3, 4. Pada Allah. Coba yang di ujung sana sendiri, 2 bangku ke sana sendiri. Yang 2 ini jangan dulu. Mau dengar ada yang menyanyi atau enggak. Cuma dapat dengar 2 suara. 3, yang bagian sini jangan dulu menyanyi, yang bagian sana. 1, 2, 3. Oh, ada kotek dorang. Sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terima kasih sudah ikut latihan bersama. Tuhan berkati kita. Kita siapkan puji syukur 603.
Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu 12 Maret tahun 2023, hari Minggu Prapaskah ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pit Tinangon PR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat disilakan berdiri. Pada bakti nomor, kami ulangi, puji syukur nomor 603. 603. Mimila, mimila, dosila salam. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan kukobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatimu mengkaku, keras dan batu, ku ambil darimu. Ambillah dariku semangat baru dalam karya-Mu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu. Selamat berekaristi pada hari Minggu puasa yang ketiga ini. Kita tidak dapat hidup tanpa air. Kita berteriak kalau keran-keran kita tidak keluar air. Pada musim kemarau, tanaman di kebun-kebun kita menjadi layu lalu mati. Kita membutuhkan hujan dan mata air. Saudara sekalian, kita dapat menganggap Allah sebagai mata air pemberi kehidupan. Dalam perayaan Paskah kita datang ke mata air kehidupan itu. Kita yang sudah mendapat air baptis akan membarui janji-janji baptis kita. Air baptis berarti hidup baru dalam Kristus. Sebagaimana air membersihkan, memberi daya hidup dan harapan akan masa depan, demikian pula ketika kita dibaptis, kita menghayati hidup baru dan mempunyai daya untuk berkembang dan ikut serta dalam kehidupan Kristus, dan berkembang menuju kepenuhannya. Saudara sekalian, di awal perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, mari kita memeriksa hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apakah kita selalu berpaling kepada Allah sebagai mata air sukacita bila mengalami kemalangan, mengalami keraguan? Apakah kita berpaling kepadanya ketika kita dicobai atau kita lesu? Ataukah kita berpaling kepada mata air yang lain? Apakah kita membiarkan roh Allah yang hidup mengalir di dalam diri kita?
dan membiarkan kasih Allah bersemi di dalam diri kita, di dalam saling berhubungan dengan orang lain, mari kita mengakui bahwa kita telah berdosa. Tuhan Yesus Kristus, umat di bawah pimpinan Musa yang menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada perempuan Samaria, asal mau bertobat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memberikan air baptis yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapa saja yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita, mengambil dari kita segala dosa dan kesalahan, agar kita dengan hati yang murni dapat melangsungkan perayaan ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan. Kami mohon bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Hanya dalam Dialah kami akan memperoleh hidup yang sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Refidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masah dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.
Kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara, pada hari ini, kalau kamu mendengar suara, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kalau kamu mendengar, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dunia. Berilah air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Mata air yang memancar sampai ke hidup yang kekal. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah dibuat oleh Yesus dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi menjadi satu rentetan dialog iman yang cukup panjang. Kalau kita membaca teks yang asli, teks yang panjang yang bukan saya bacakan pada pagi hari ini, rentetan pembicara yang dilakukan oleh Yesus dan perempuan dari Samaria itu cukup sampai pada akar-akarnya, cukup detail, tapi agak bersungut-sungut, tapi bersyukur percakapan itu terbayarkan. Pembicaraan Yesus dan perempuan Samaria itu adalah dialog yang kaya akan tafsiran-tafsiran yang boleh kita terima, yang boleh kita petik pada Injil hari ini. Tetapi saudara-saudara terkasih, mari kita renungkan satu pokok atau satu tema sentral berhubungan dengan masa prapaskah, masa pembaruan, masa pertobatan yang sedang kita alami. Hari ini bacaan-bacaan, mulai dari bacaan pertama sampai dengan bacaan Injil, diperdengarkan kepada kita apa yang menjadi elemen yang mutlak dalam kehidupan kita, yakni air, yang adalah sumber penyegar dan sumber keselamatan. Betapa besarnya pengaruh air dalam kehidupan ini, sampai-sampai Yesus pun yang adalah ilahi, tetapi juga mengambil rupa menjadi manusia, berinkarnasi dari Allah menjadi manusia, itu lelah dan haus. Sembari para murid membeli makanan untuk Yesus, Yesus menunggu di sumur Yakub, dan disitulah di sumur Yakub letak perwartaan Kristus dimulai. Katekese agung yang boleh diberikan oleh Yesus pada perempuan yang pada saat itu datang kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih,
perempuan ini berasal dari bangsa Samaria. Namun kalau kita mencari tahu pengertian dari bangsa Samaria, latar belakang kehidupan dari bangsa Samaria ini, bangsa Samaria adalah bangsa yang tercampur setengah dengan bangsa-bangsa kafir pada waktu itu, pada zaman Yesus. Hal ini disebabkan mereka pernah ditundukkan atau dikuasai oleh bangsa Asyur atau dijajahi oleh bangsa Asyur yang mengirim banyak-banyak orang Yahudi ke pembuangan pada tahun sekitar 712 sebelum Masehi. Sehingga bangsa Samaria dan bangsa kafir yang tergabung itu akhirnya bangsa kafir itu tergabung ke bangsa Samaria, dan bangsa Samaria akhirnya dicap sebagai setengah dari bangsa kafir itu sendiri. Namun lewat dialog yang boleh diangkat oleh Yesus terhadap perempuan Samaria itu, membuat batasan-batasan, membuat sekat-sekat tentang hal yang kudus itu tidak boleh didekat oleh hal-hal yang kafir. Dan karena itu pertanyaan untuk mengawali perjumpaan dialog dari Yesus ini, apakah yang kafir itu tidak boleh diselamatkan? Apakah perempuan dari Samaria ini tidak boleh diselamatkan sekalipun Yesus Sang Juru Selamat datang? Mari kita lihat rentetan peristiwa kebijaksanaan yang boleh Yesus Kristus sampaikan, Yesus gambarkan kepada kita lewat bacaan Injil hari ini. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus tidak langsung memperkenalkan diri kepada perempuan Samaria, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Juru Selamat. Yesus tidak langsung memperkenalkan diri. Dia memulai dengan kata-katanya dengan meminta tolong. Berilah aku minum. Secara psikologis, pasti orang yang mau diberi pertolongan itu akan senang kalau kehidupan selanjutnya, tindakan atau relasi-relasi selanjutnya itu akan berjalan dengan baik karena pertolongan yang boleh diberikan dan menimbulkan rasa kebahagiaan. Yesus menarik perhatian perempuan Samaria ini dengan meminta tolong. Tetapi si perempuan Samaria ini menolak sebab ia sadar bahwa ada stigmatisasi, bahwa ada cap atau labelisasi yang sudah diterapkan oleh perempuan Samaria ini sebelum jauh Yesus hidup dan berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Dia berkata karena dia sadar, masakan engkau seorang Yahudi meminta kepadaku seorang yang Samaria ini, meminta minum kepadaku seorang Samaria ini? Wanita ini tidak tahu bahwa ketika ia berbicara dengan Yesus, Yesus adalah seorang juru selamat, Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Tetapi Yesus tidak gentar, Yesus tidak malu. Yesus pelan-pelan membuka mata dan hati perempuan Samaria itu dengan berkata, jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapa saja yang berkata kepada dia, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita Samaria ini belum juga mengenal siapa diri Yesus itu sebenarnya. Yesus tahu bahwa dialah adalah sumber air hidup yang bisa mendatangkan kehidupan kekal bagi orang yang berjumpa dengannya, bagi orang yang percaya akan kata-kata dan kehendaknya. Ketergerakan hati perempuan dari Samaria ini membuat ia ingin sekali mendalami iman lewat pengenalan akan Yesus Kristus. Ketergerakan hati inilah yang membuat perempuan Samaria itu mengenal Yesus. Buah apa yang boleh didapat ketika mengenal Yesus secara lebih mendalam lewat dialog-dialog yang perempuan ini telah lakukan? Ia menjadi percaya bahwa jika ingin selamat, Yesuslah jalan satu-satunya, sumber air yang menghidupkan, sumber air yang menyegarkan, sumber air yang menyelamatkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang menjelaskan bahwa
karena iman akan Yesus dan lewat ketergerakan hati kita untuk mengenal Yesus secara lebih intens, secara lebih mendalam, maka kita juga akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera adalah buah dari kasih yang merupakan ajaran utama atau ajaran primer dari Yesus Kristus. Damai sejahtera ini bukan penerimaan bentuk pasif. Ketika mendapat damai sejahtera, cuma hanya saya saja yang merasakan kedamaian itu. Tetapi damai sejahtera ini dimaksudkan ketika manusia memperoleh damai sejahtera itu juga boleh dipromulgasikan, boleh disebarluaskan, boleh dibagikan kepada orang-orang lain, kepada umat yang membutuhkan damai sejahtera itu, yang akhirnya menurut Paulus berlandaskan kebaikan dan berlandaskan kebenaran. Baik belum tentu benar, tapi sebaliknya, benar sudah barang tentu itu baik. Damai sejahtera ini mendorong kita oleh karena pengajaran Rasul Paulus untuk menggabungkan kebaikan dan kebenaran dan dinyatakan dalam kehidupan kita, apalagi konteks masa prapaskah ini. Saya melihat banyak sekali orang-orang, terlebih khususnya kita sebagai umat beriman di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta ini, mengisi waktu pertobatan diri, mengisi waktu pembaharuan diri dengan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat. Misalnya gotong royong, membersihkan halaman-halaman, dan pada intinya membangkitkan martabat ekologis yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban dari alam semesta, tapi juga menjadi hak dan kewajiban dari kita umat beriman yang bersatu padu hidup dalam alam semesta ini. Inilah yang sebenarnya harus kita gelorakan, dan inilah sebenarnya yang harus kita hidupkan. Kita berlomba-lomba untuk menaklukkan keberdosaan, kita berlomba-lomba untuk menaklukkan keburukan kita dengan menghormati ciptaan dan lingkungan sekitar kita sebagai wujud keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Janganlah mengeluh untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, mesti dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita bersungut-sungut, cita-cita kita, usaha-usaha kita, harapan-harapan kita, sesuatu yang besar itu yang mau kita capai takkan terjadi, takkan terlaksana kapanpun dan dimanapun. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika kita mendengar dalam bacaan yang pertama tadi, bahwa ketika mereka mengeluh dan meminta dengan bersungut-sungut kepada Allah lewat perantaraan Nabi Musa, Allah tetap melawati, Allah tetap menyertai, Allah tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari bangsa Israel ini. Kendati bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, tetapi bangsa Israel di satu sisi ini adalah mau dikatakan bangsa yang sangat bersungut-sungut sebenarnya. Karena mereka baru keluar dari masa pembuangan dan mengikuti perjalanan dengan Musa, tetapi karena kehausan mereka bersungut-sungut sampai Musa bilang, "Oh Tuhan, dorang semua lempar batu bagi kita mau bikin apa ini Tuhan?" Tetapi karena kerendahan hati, karena ketergerakan hati oleh Allah sendiri yang mau melawati bangsa yang terpilih ini, akhirnya Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan dari bangsa Israel. Allah selalu hadir bukan terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan duniawi kita, tapi juga memperkuat keinginan kita untuk melaksanakan kehendak Allah dan memberi apa yang menjadi kebutuhan utama berdasarkan kehendak Allah bagi kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, kendati sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, kealpaan, dan keberdosaan, ingatlah, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Selalu Allah mempunyai cara menggerakkan kita, menerima kita, mendekap diri kita untuk masuk dalam persekutuannya, untuk masuk dalam penyegaran abadi. Baik dalam bacaan pertama, orang-orang bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Allah
lewat Nabi Musa, tapi juga dalam bacaan Injil lewat percakapan, dialog iman, katekese agung yang boleh disampaikan oleh Yesus terhadap perempuan Samaria itu. Allah mengajak kita semua untuk masuk dalam penyegaran abadi. Percaya akan kata-kata Yesus karena Dia adalah sumber penyegar dan sumber keselamatan, sehingga Allah menunjukkan kasih setia kepada kita dan kita harus memberikan respon. Kita harus memberikan timbal balik, kita harus mau terbuka dan sadar untuk datang kepadanya, kepada Dia yang adalah air, yang adalah sumber keselamatan. Datang kepada Dia adalah dengan membarui diri, dengan menyadari segala keberdosaan kita. Kita wajib menyucikan diri, menerima air sumber hidup dengan pertama-tama membuka hati dan pikiran kita untuk dapat membaharui pertobatan kita, membaharui iman kita di masa pertobatan ini, agar selayaknya kita diperkenankan untuk ambil bagian dalam kesegaran abadi, dalam keselamatan abadi yang akan kita nantikan di masa Paskah nanti. Rahmat Allah menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami bagi masyarakat kita. Semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan masyarakat, usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai dengan semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa bersama penyelenggara misa pagi ini, wilayah rohani, umat wilayah rohani Santa Ursula,
Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai umat wilayah rohani ini. Kiranya mereka saling memperkuat kesatuan dan persatuan dari umat wilayah rohani ini, saling mendukung dalam iman, harap, dan kasih kepadamu. Bersama keluarga Ponamon Bun, kita bersyukur atas rahmat Tuhan bagi Bapak keluarga, Bapak Michael Ponamon yang hari ini berulang tahun yang ke-42. Kiranya Tuhan memberkati hidup, karya, dan cita-cita Bapak Michael Ponamon. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberi kesaksian atas cinta kasih sekarang dan sepanjang masa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 377. 377. Mi mi fa sol kami hujurkan, kami sembahkan kebebasan dan kemenangan. Ingatan budi hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu juga, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Tiga ratus 379. Sol la sol sol do re fa mi. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu.
Amin. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, yaitu bekal dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan itu. Dari sebab itu kami pun bersyukur kepadamu dan dengan bersama para malaikat mewartakan kekuatanmu dengan bernyanyi. 385. Sol mi re do Sanctus 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 Dominus Deus Sabaoth plenis sunt caeli et terra gloria Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan. Sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan kami tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib. Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudara kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur dan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa kita dengan kembali menyapa Dia lewat doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana perempuan Samaria, kami pun haus akan air kehidupan, akan air kedamaian. Kami mohon perkenankanlah kami selalu menimba kedamaian dari sakramen-sakramen-Mu sebagai sumbernya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Damai Tuhan bersamamu. 406. Sol mi do re do agnus Dei vitalis peccata mundi miserere nobis agnus Dei vitalis peccata mundi miserere nobis agnus Dei vitalis peccata mundi miserere non pace. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis, sudah dipermandikan, sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur nomor 418. Mi fa sol do sol fa fa mi, Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu santa dan mulia, sekata-kata saja sabdakan ya Tuhan, sembuh namamu, semoga diriku bersatu denganmu dan
422. Mi fa sol do re do si do. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwa. Ikutlah dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindu. Santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Empat dua enam. Mi re re do do. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus tolongku. Datanglah ya, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesus. Kau sahabat yang setia percaya aku padamu. Hanya Yesus, Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang datang
423. Sol, fa, fa, mi, do, la, la, sol. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, katakanlah. Yesus tinggal di hatiku, aku aman lagi. Yesus sungguh sahabatku, dalam duka dalam duka. Yesus sahabatku. Salam tubuh yang mulia. Oh, ini ya. Sudah.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam iman akan Yesus Kristus Putramu, Sang Sumber air hidup. Semoga dengan mengimaninya kami dikuatkan pula dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Ia janjikan. Sebab Dialah Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini. Para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Ursula, kemudian dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan KBK unit Santo Nicholas of Talentino, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, pembina dan pendamping sekami, serta sekami paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, dan kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 19 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah keempat, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, misa sore wilayah rohani Santo Mikael, dekorasi wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, kebersihan KBK unit Santo Gregorius Agung. Selanjutnya, hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 16.00 WITA atau 4 sore, giliran umat wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringan mendapat kunjungan pastoral pastor paroki. Diutamakan yang belum mendapat giliran kali lalu. Mohon ketua wilayah rohani dapat menjemput dan mengantar pastor ke rumah-rumah umat di wilayah rohani akan dikunjungi. Selanjutnya, hendaknya dapat diadakan persiapan untuk penerimaan komuni pertama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan penerimaan sakramen Krisma untuk umat di pusat paroki pada tanggal 10 September 2023. Selanjutnya, disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat dan siapa saja yang sudah memberikan atau berkerelaan hati menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja. Bagi mereka yang akan menyumbang, diberikan kesempatan untuk menyetorkan kepada bendahara paroki atau langsung ke rekening atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Informasi berikutnya dari Sekretariat Paroki, amplop APP tahun 2023 sudah ada kepada para ketua wilayah rohani atau pengurus wilayah rohani dapat mengambilnya di ruang Sekretariat Paroki. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada Freshmart yang telah memberikan donatur untuk gereja kita atau gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Selanjutnya informasi pada hari ini Minggu 12 Maret 2023, wilayah rohani Santo Athanasius akan mengadakan pencarian dana. Kemudian hari Minggu 19 Maret 2023, Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta
akan menjalankan atau menarik dana atau penjualan berbagai macam makanan untuk pencarian dananya. Terima kasih, dan kepada umat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa ikuti WA Group ataupun di dalam warta paroki yang telah disiapkan pada setiap hari Minggu. Dan apabila pastor paroki ingin menambahkan pengumuman atau informasi, kami berikan kesempatan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau tambahkan apa-apa. Sebenarnya sosialisasi katekismus Gereja Katolik ini sudah diprogramkan program paroki bulan Februari yang lalu. Tapi karena satu dan lain hal, supaya tidak dilupa, maka dibuat bulan ini saja. Jadi hari Sabtu yang akan datang, tanggal 18 Maret, saya mengundang DPP Pleno untuk datang sosialisasi katekismus Gereja Katolik. Jadi hari Sabtu tanggal 18 Maret jam 7 malam saya mengundang DPP Pleno untuk datang di sosialisasi itu. Lantas yang kedua, Anda sudah melihat bahwa di belakang ini ada hal-hal yang buruk, tidak bagus kelihatannya, tapi ongkos dari pembangunan latar belakang pastor di altar ini di luar budget paroki, di luar budget tahun ini, maka diharapkan bahwa ada sumbangan dari donatur untuk pembangunan latar belakang altar ini. Dan saya sudah mulai dengan 20 juta rupiah untuk mereka mulai bekerja. Jadi siapa saja yang mau menyumbang di luar budget paroki dipersilahkan untuk supaya latar belakang gereja ini akan bagus kembali. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur nomor 600. Shalom irmi, rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat, tidak dapatkan. Ku buta pun sembuh, rahmat membuatku takwa, membuatku lega, besar nihan Tuhan. Di awal imanku
Santa Teresa dari Kalkuta,